biarin supaya ya sekalian kotornya, jadi nanti kita bisa lihat setelah keramas bagaimana gitu ya. Langsung aja, teman-teman sudah siapkan shampoo dan conditioner dan sisir ya. Sisir bisa digunakan, jadi teman-teman bisa gunakan ini shampoo, conditioner ini, dan sisirnya yang gini ya, yang pijat, sisir pijat, supaya nanti lebih gampang untuk menyisir dan tidak rontok gitu. Setelah alat-alat sudah disediakan, kita bisa cuci, basahi rambut jadi gini. Nah basahin dulu, jadi nggak perlu diusap ya, jangan sampai diusap, hanya biarin dia basah, ditepuk-tepuk seperti ini ya, nanti akan basah. Jangan sampai diusap, sekali lagi jangan sampai diusap, karena saat diusap itu nanti rambut akan terkait satu sama lain, jadi akan rusak, akan mengkait satu sama lain, dan nanti akhirnya kita kesusahan sendiri untuk menyisir gitu. Setelah basah, kita gunakan shampoo, kasih secukupnya, ini ya secukupnya. Nanti kita bisa pakai ini beberapa kali, jadi beberapa tahap ya. Nah ini memang mungkin tidak akan berbusa terlalu banyak ya tupe ini kalau saat kita keramas, tapi nggak masalah, apalagi saat pertama, yang tahap pertama keramas setelah kotor itu pasti kebanyakan tidak berbusa, karena dia kebanyakan kotorannya, shampoo-nya kalah ya, jadi bisa disisir, turun aja sisir begini. Ya searah ya, nyisirnya searah begini, jangan sampai begini ataupun di atas naik gitu, jangan, tapi disisir searah saja. Nah dan tepuk-tepuk lagi, nggak perlu digosok-gosok terlalu keras, hanya ditepuk-tepuk. Ya begini pelan saja. Nah setelah itu yang kedua ya, kasih shampoo lagi, kita usapkan lagi seperti tadi. Biasanya di tahap yang berikutnya atau yang kedua itu busa akan kelihatan lebih jelas. Itu artinya kotoran dari rambut itu sudah mulai berkurang. Dan sisir lagi, sisir searah saja. Nih ya, nih. Jadi rambutnya kan tidak akan ada yang nyangkut satu sama lain kalau kita menggunakan cara yang benar. Terus bilas lagi. Nah
bisa disampo untuk yang ketiga kalinya untuk memastikan rambut benar-benar sudah bersih. Nah tuh ya, yang ketiga ini lebih mudah dia, busanya lebih mudah keluar. Itu artinya tope sudah bersih dari debu ataupun kotoran. Nah, sisir lagi. Nah, sisir caranya sama saja seperti tahap tadi 1-2. Sisir searah. Tuh, rambut tidak akan ada yang mengait satu sama lain. Ya. Sih, gampang ya, segampang itu. Kalau sudah, cuci lagi. Nah, oke. Ya, ini yang sudah ketiga kali keramas ya. Artinya rambut ini sudah cukup bersih dari kotoran. Setelah itu, tahap berikutnya adalah ini kita remas, diperas saja dengan cara menekannya perlahan sampai airnya itu cukup, tidak terlalu banyak yang di dalam rambut. Oke, setelah itu conditioner. Nah, conditioner ini memang sangat dibutuhkan buat tope karena tope butuh kelembapan. Tuh, usapkan merata di semua bagian rambut topenya. Nah, sama, nggak kayak rambut kita kalau punya rambut asli kan begini ya, dipucek-pucek begini, jadi dia mungkin bisa merata dengan cepat. Kalau tope kita tidak bisa melakukan seperti itu karena di beberapa kasus saat kita tarik begini atau di segala arah ya muternya, itu pasti nanti akan terjadi lock atau dreadlock bahasa Inggrisnya ya, atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah menggimbal. Kalau sudah menggimbal itu penanganannya sulit, butuh waktu lama untuk menguraikannya kembali, bahkan harus diamputasi dengan cara dipotong bagian gimbalnya, yang efeknya itu akan membuat rambutnya tipis. Oke. Oh, sorry. Kita kembali dengan sisir pijat lagi. Tadi sudah ya tuh, conditioner sudah kita ratakan pakai tangan. Setelah itu ratakan pakai sisir ini lagi biar lebih merata, karena sisir ini jarinya lebih banyak sehingga akan bisa menjangkau semua bagian rambut di tope kita. Sangat mudah ya keramasnya ya. Jadi tapi ini sangat penting karena saat kita melakukan kesalahan dalam keramas, bahkan setelah pemasangan rambut pertama, itu rambut bisa jadi rusak dan akibatnya sangat fatal. Rambut akan menggimbal dan ya
akhirnya sayang, kita akan kehilangan banyak uang dan waktu. Oke, ini sudah semua sudah terratakan dengan conditioner. Oke, jadi ditunggu aja 5 menit cukup ya, 5 menit terendam conditioner, dikira-kira lah ya 5 menit lah, rata-rata conditioner butuh 5 menit untuk membuat rambut itu bisa lembut ya. Jadi bisa sambil menunggu rambut terendam conditioner, kita bisa sambil mandi. Oke, see you 5 minutes later. Tada, udah tadi barusan selesai mandi. Dan sekarang lanjut kita bilas rambut yang kita tadi sudah kasih conditioner ya. Oke, langsung aja bilas sama gosok-gosok saja. Nah, gosok-gosok begini. Jadi yang perlu dipastikan, cara satu ya, kram shampoo-nya memang shampoo yang kami rekomendasikan dari kami. Kalau misalkan mau pakai shampoo sendiri, pastikan shampoo itu sudah diuji atau sudah dicoba sendiri dan nggak ada masalah, nggak ada efek. Jangan sampai pakai shampoo sembarangan, yang akibatnya nanti akan membuat tope akan jadi bermasalah, entah itu kering ataupun menggimbal. Oke, nah, dah gitu saja. Yang kedua, setelah menggunakan shampoo dan conditioner yang sudah sesuai, terus lakukan cara menggosok yang benar. Oke, setelah selesai dibilas, oke, kita keringkan dengan handuk. Keringkan cukup dengan pencet-pencet aja, jangan kembali lagi, jangan digosok segala arah, hanya dipencet begini aja. Oke. Nah, kalau kurang kering dibalik. Gosok-gosok dikit gini nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu banyak. Oke, dah. Oke, selesai. Dan kita bisa luruskan lagi dengan sisir pijat supaya rambut bisa tertata dengan baik. Oke, setelah ini selesai, dan ini selesai keramas kita. Mudah ya, sangat-sangat mudah. Jika teman-teman bisa melakukan dengan baik sesuai petunjuk ini, sesuai tutorial ini, dipastikan topi tidak akan mengalami masalah. Begitu. Setelah ini kita nanti akan keringkan
pakai dryer, ataupun kalau teman nggak mau keringkan ya biar nanti keringkan kena angin ya, it's okay. Oke, ini sekarang sudah masuk ke tahap pengeringan ya, setelah keramas, setelah dicuci, setelah conditioner, dan sekarang ini masih lembab, nih, tipis lembab, dan kita bisa keringkan dengan menggunakan hair dryer ataupun hair dryer rumahan sih nggak masalah, yang penting dia bisa mengeluarkan angin dan panas ya. Terus sisir yang seperti ini, bulat. Oke, ya. Pelan-pelan diratakan. Gosok. Oke, begini. Jadi ini kita bisa lakukan sendiri ya. Kalau mencuci hair dryer, mengeringkan begini, kita bisa lakukan sendiri di rumah. Jadi nggak harus dibantu dengan orang lain. Kalau memasang gitu ya, memang kita memasang tope, memasang perekat, menempelkan kap kepala ya, memang disarankan untuk menggunakan bantuan orang. Karena tidak, kalau memasang sendiri nggak akan presisi, bisa menceng. Keringkan terutama bagian atas yang sangat lembab.
selesai. Emang proses drying. Dan sekarang kita sisir pakai ini ya, sisir yang pijat tadi. Pastikan biasanya kalau ini tadi habis keramas, tope kena rambut, perekatnya itu dia akan melemah. Jadi hati-hati saat menyisir, terutama di bagian depan. Bagian depan biasanya kalau disisir itu harus dipegang ujungnya. Ini kalau mau disisir ke atas begini, pastikan ini dipegang, ditahan supaya tidak lepas atau tidak goyang. Oke. Karena apalagi ini sudah harusnya ganti karena perekatnya sudah sangat lemah. Jadi saat kena air dia akan tambah lemah. Jadi pastikan yang bagian depan ditahan. Kalau misalkan masih baru biasanya masih kuat. Saat setelah pemasangan mesti itu biasanya masih kuat. Gitu. Oke. Dan selesai, dan rambut sudah wangi dan sudah lembut kembali. Prosesnya seperti itu, jadi keramas, pemberian conditioner, dan pengeringan. Pastikan teman-teman melakukan tahap-tahapnya dengan benar ya, untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan. Gitu. Oke, udah selesai. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai jumpa lagi dengan video-video tutorial yang berikutnya. Bye.